Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ziyad Nabil Makarim. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang konstruktif manajemen budaya. Salah komunikasi dan salah hubungan antar budaya seringkali menekankan konflik budaya. Individu yang datang dari dua perusahaan budaya atau dua budaya yang berbeda membawa asumsi, nilai, verbal dan kebiasaan non-verbal yang berbeda, dan skrip interaksi yang mempengaruhi kontur konsepsi dan konsepsi lainnya. Beberapa rekomendasi diberikan sehubungan dengan cara menghadapi konflik demikian secara konstruktif, yaitu konflik antar budaya karakteristik definitif. Konflik antar budaya berkisar pada beragam pendekatan budaya yang orang bawa dalam mengekspresikan nilai-nilai, norma, irama, dan gaya mereka. Ini mengatur berbagai kontur. Pengubahan yang dirasakan atau yang sebenarnya seringkali merotasi dalam isu-isu berikut ada konten, identitas, hubungan, dan prosedur konflik. Selanjutnya, konflik karakteristik yang berhubungan dengan konflik melibatkan persepsi dan interaksi. Hal ini merupakan proses yang sangat keras dan saling tergantung antara dua pihak karena tujuan-tujuan yang tidak kompatibel. Sikap etnosentrisme yang dipegang oleh mendorong iklim tidak kepercayaan dalam konflik antar kelompok dan berfungsi sebagai penghalang tersembunyi bagi manusia konflik yang konstruktif. Masalah goal konflik selanjutnya membuat orang mengalami konflik dalam hubungan yang intim dan tidak intim seluruh dunia karena beragam kebudayaan. Konflik hampir tak terhindarkan bagian dari hubungan apapun. Maksud di sini tuh konflik itu tidak dapat terhindarkan. Bagaimana kita melihat keterkaitan ini, bagaimana kita memilih atau melepaskan diri, dan bagaimana kita menghubungkan makna perbedaan pada tujuan antar budaya dapat sangat berbeda pada batas budaya. Perkenalkan, nama saya Nabila Karunia. Saya di sini akan menjelaskan tentang contributing factors affecting intercultural conflict. Ada banyak faktor yang mempengaruhi eskalasi atau deeskalasi negosiasi konflik antar budaya. Beberapa di antaranya adalah norma, gaya, dan ritme perkumpulan yang berbeda. Nilai-nilai kolektivisme individualisme. Pada dasarnya seperti yang kita ketahui sebelumnya, individualisme mengacu pada kecenderungan nilai luas orang dalam budaya untuk menekankan identitas individu atau identitas kelompok dan hak individual atas kewajiban kelompok. Komunikasi konteks rendah dan konteks tinggi. Komunikasi konteks rendah menekan bagaimana niat atau rata-rata dapat diekspresikan secara terbaik melalui pesan verbal yang eksplisit. Komunikasi konteks tinggi menekan bagaimana niat atau makna yang dapat disampaikan dengan melalui konteks, misalnya peran sosial, posisi, dan saluran non-verbal, misalnya jeda, diam, nada suara dari pesan verbal. A cultural variability perspective. Asumsi konflik yang berbeda. Nilai-nilai individualisme versus kolektivisme dan bagaimana ini terkait dengan konstruksinya sendiri individu dan komunikasi konteks rendah atau tinggi. Memengaruhi asumsi kami tentang konflik. Asumsi budaya tentang konflik mewarnai sikap, harapan, dan perilaku kita dalam episode konflik. Asumsi budaya yang berbeda terhadap konflik berfungsi sebagai set faktor pertama yang berkontribusi terhadap komunikasi. Different conflict rhythms. Kegunaan ritme manajemen konflik juga bervariasi di sepanjang kesenjangan individualisme kolektivisme. Ini beroperasi sebagai serangkaian faktor kedua yang berkontribusi pada proses konflik antar budaya, antar individualisme dan kolektivis. Different conflict norms. Different conflict norms ini merupakan pengguna norma-norma yang berbeda dalam interaksi konflik, berfungsi sebagai serangkaian faktor ketiga yang menambah bentrokan antar budaya. Norma adalah standar atau garis pedoman untuk perilaku. Mereka tercermin melalui penjelasan tentang apa yang merupakan perilaku benar atau tidak pantas dalam lingkungan tertentu. Different ethnocentric lessons. Dalam menghadapi situasi konflik antar budaya dengan penuh kesadaran, kita harus segan mengatur ulang lensa etnosentris kita melihat melalui untuk mengevaluasi situasi konflik.
Dalam memahami perilaku konflik yang tidak dikenal, maka kita menggunakan skrip berbasis budaya untuk mengevaluasi apakah perilaku itu tepat atau tidak patut, mengancam atau tidak mengancam. Etnis ini biasanya mewarnai persepsi dalam sebuah kelompok. Kali ini saya akan menjelaskan keterampilan pengelolaan konflik antar budaya. Untuk mengelola konflik budaya secara konstruktif, kita perlu mempertimbangkan perspektif budaya dan faktor kepribadian orang lain. Ada beberapa skill atau kemampuan yang perlu diterapkan oleh kedua belah pihak dalam pengelolaan konflik antar budaya ini, yaitu ada mindful listening, mindful reframing, keahlian manajemen wajah, dan keahlian membangun kepercayaan. Yang pertama itu ada mindful listening. Mindful listening itu adalah dalam konflik ketika ada pihak yang tidak setuju atas budaya orang lain, maka si pihak yang tidak setuju itu harus belajar menerima dan mendengarkan asumsi-asumsi budaya lainnya. Yang kedua, ada mindful reframing. Mindful reframing tersebut adalah di mana kedua belah pihak itu harus memiliki kemampuan untuk menerjemahkan pesan verbal dan nonverbal dalam sudut pandang budaya yang lain. Yang ketiga, ada manajemen wajah. Teori ini menjelaskan bahwa bagaimana perbedaan-perbedaan dari berbagai budaya dalam merespon berbagai konflik yang sedang dihadapi. Kemudian yang terakhir ada membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan ini yaitu ketika kita dapat dipercaya oleh seseorang, berarti kita ini sudah layak untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, dapat dipercaya itu sendiri berarti kita juga dapat memahami adanya perbedaan antar budaya yang ada. Kemudian dalam mengelola konflik antar budaya ini juga ada yang dinamakan dialog kolaboratif dan kemampuan beradaptasi komunikasi. Dialog kolaboratif itu sendiri didasarkan pada proses penyelidikan yang peka terhadap budaya dengan rasa hormat, di mana pihak-pihak yang berkonflik mencoba untuk menangguhi asumsi mereka sendiri mengenai situasi konflik. Sementara kemampuan beradaptasi komunikasi mengharuskan kita untuk memiliki pengetahuan dan menghormati pandangan dunia yang berbeda dan berbagai pendekatan untuk menghadapi situasi konflik. Sekian itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok 8 komunikasi lintas budaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.